Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Putri Ardila dengan NIM L0212110554 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjabarkan terkait studi kasus dengan judul jurnal Uji Toksisitas Deterjen Cair terhadap Kelangsungan Hidup Ikan Tengadak Barbonimus squanenfeldi. Jurnal tersebut berjudul Uji Toksisitas Deterjen Cair terhadap Kelangsungan Hidup Ikan Tengadak Barbonimus squanenfeldi dengan nama penulis Elisa Novitasari, Rahimi, dan Eko Prasetyo, tahun 2017. Baik, langsung saja kita beralih ke bagian pendahuluan. Ikan tengadak atau Barbonimus squanenfeldi merupakan komoditas lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Jenis ikan ini terdapat di alam dan dapat mencapai ukuran yang besar. Dagingnya memiliki cita rasa yang khas dan mengandung nilai gizi yang tinggi. Keberhasilan usaha budidaya ikan ini tidak terlepas dari beberapa masalah di lingkungan perairannya. Kenyataannya saat ini berbagai limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri yang masuk ke perairan, khususnya perairan Sungai Kapuas yang sangat sudah meresahkan masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin menambah jumlah buangan limbah. Salah satunya buangan limbah rumah tangga yang masuk ke perairan umum ialah limbah deterjen. Nah, deterjen ini mengandung bahan aktif amoniak sodium lauryl sulfat yang dapat menyebabkan kematian pada sel-sel insang ikan karena terjadi lisis membran pada sel-selnya. Deterjen tersebut sukar dirusak oleh mikroorganisme sehingga dapat menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Surfaktan sebagai komponen utama dalam deterjen ini memiliki rantai kimia yang sangat sukar didegradasi oleh alam atau diuraikan oleh alam. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai ambang batas deterjen cair terhadap kelangsungan hidup ikan tengadak. Selain itu, untuk menentukan konsentrasi deterjen cair yang berpengaruh buruk terhadap kerusakan insang dan hati pada ikan tengadak. Selanjutnya kita beralih ke metode penelitian. Jadi waktu dan tempat ini penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Desember hingga 16 Januari pada tahun 2017 yang meliputi 6 hari persiapan dan 24 hari pengamatan di Laboratorium Basah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Alat-alat yang digunakan tersebut terdiri dari akuarium, termometer, pH test kit, O2 test kit, timbangan digital, penggaris, amoniak test kit, serokan, dan alat dokumentasi. Selanjutnya, bahan-bahannya terdiri dari hewan uji, yakni benih ikan tengadak yang berukuran 8-12 cm. Ikan yang digunakan tersebut sebanyak 150 ekor ikan tengadak dengan deterjen cair mengandung bahan aktif ABS, pakan buatan. Selanjutnya, metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimen laboratorium dengan beberapa perlakuan. Perlakuan yang pertama ada uji toksisitas akut, yang itu di mana menggunakan LC50 selama 48 jam atau lethal concentration 50%, di mana hewan uji tersebut akan mati setengah atau 50%-nya selama kurun waktu 48 jam. Yang kedua ada uji median letal, yang dimana itu menentukan LC50 selama 96% atau lethal concentration 50%, yang dimana hewan uji tersebut akan mati 50% dalam kurun waktu 96 jam. Nah, uji ukuran tersebut digunakan yang memiliki ukuran yang sama dengan uji pendahuluan berisi 10 liter air dengan deterjen mengandung ABS sesuai rancang perlakuan. Setiap unit percobaan diisi 10 ekor ikan yang dipuasakan sehari sebelumnya. Pengamatan tersebut dilakukan sesuai dengan metode LC50 selama kurun waktu 96 jam dan uji dihentikan jika data valid, yaitu jika rata-rata ikan kontrol hidup lebih besar dari 50%. Selanjutnya kita beralih ke proses uji. Jadi, pertama-tama dilakukan uji pendahuluan toksisitas akut untuk menentukan ambang daya racun deterjen terhadap ikan tengadak di 15 akuarium. Masing-masing berisi 10 liter air bercampur dengan deterjen dan 10 ekor ikan yang telah dipuasakan selama 24 jam. Pengamatan tersebut harus sesuai dengan metode LC50 dalam kurun waktu 48 jam.
Selanjutnya dilakukan uji toksisitas akut lanjutan untuk menentukan LC50 selama 96 jam. Akuarium yang digunakan sama dengan uji pendahuluan, yang ini berisi 10 liter air dengan deterjen sesuai rancangan perlakuan dan 10 ekor ikan tengadak per unit. Pengamatan tersebut dilakukan sesuai dengan metode LC50 96 jam dan uji dianggap valid jika rata-rata kematian ikan lebih besar dari 50%. Setelah uji LC50 dilanjutkan dengan uji toksisitas kronis menggunakan akuarium berisi 10 liter air dan 10 ekor ikan tengadak yang dipuasakan sehari sebelumnya. Selama uji kronis, ikan diberi pakan 3 kali sehari dan setiap akuarium diaerasi. Air diganti setiap hari sebanyak 20% dengan air yang mengandung deterjen yang sama. Selanjutnya kita beralih ke hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama dari uji toksisitas akut. Jadi hasil pengamatan yang dilaksanakan selama penelitian toksisitas akut yaitu 48 jam menunjukkan bahwa tingkah laku ikan agresif ditandai dengan pergerakan ikan dalam akuarium yang berenang ke atas permukaan untuk mencari oksigen. Pada kadar deterjen cair 100 mg per liter dan pada menit ke-10 ikan tersebut sudah mulai stres dan selama menit ke-15 berhasil membuat semua ikan mati dalam waktu 2 jam. Hal tersebut diakibatkan bahwa benih ikan tengadak tidak dapat mentolerir pada kondisi yang sudah tercemar, sedangkan pada kadar deterjen cair dengan konsentrasi 0,1, 1,0, dan 10,0 ini, ikan ini masih dalam keadaan hidup sampai pada akhir percobaan selama 48 jam. Dari gambar 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen cair yang diberikan, maka tingkat kematian tersebut semakin tinggi pula. Perlakuan dengan kadar deterjen cair 100 mg per liter hanya beberapa menit atau kurang dari 24 jam itu ikan semua mati. Hal ini senada didapatkan dari penelitian yang berbeda, bahwa benih ikan nila, ikan bawal, dan ikan mas mati 100% hanya dalam masa penelitian 48 jam dengan konsentrasi deterjen cair 1000% mg per liter. Berdasarkan hasil uji toksisitas akut didapatkan nilai ambang batas yaitu 100 mg per liter dan ambang bawah 10 mg dari LC50 dalam kurun waktu 48 jam. Uji yang kedua yaitu ada uji median letal. Dari tabel 4, LC50 dalam kurun waktu 96 jam untuk deterjen cair adalah 25,10 mg per liter dengan mortalitas 50% dari 10 ekor ikan menjadi 5 ekor. Selanjutnya pada gambar 3 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen cair, semakin tinggi kematian ikan tengadak. Pada konsentrasi 100 mg per liter, kematian ikan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi deterjen di atas 25,10 mg per liter tidak dapat ditolerir oleh ikan tengadak. Menurut Halam 2004, deterjen tersebut bersifat toksik akut bagi ikan mas dengan LC50 selama 36 jam dan selama 96 jam. Dan menurut Muhammad Abduh 2011, konsentrasi 40 mg per liter sudah cukup untuk meracuni ikan tersebut secara akut. Limbah deterjen ini memiliki efek toksik terhadap biota perairan. Nah, zat toksik tersebut bersifat akut jika mampu mematikan dalam waktu kurang dari 14 hari. Namun pada konsentrasi 15,84 mg per liter, ikan tengadak ini masih dapat mentolerir kadar deterjen tersebut. Selanjutnya didapatkan hasil dari uji kronis. Berdasarkan gambar di samping tersebut dapat dilihat pertumbuhan mutlak yang tertinggi berada pada perlakuan A yaitu 0,46 sebesar 0%, kemudian diikuti perlakuan B 0,39 sebesar 10% dan perlakuan C 0,30 sebesar 20%, kemudian D 0,23 sebesar 30%, E sebesar 40%. Terlihat pada gambar tersebut bahwa perlakuan B sampai perlakuan E ini terjadi penurunan pertumbuhan. Hal ini dikarenakan konsentrasi deterjen yang semakin meningkat dalam setiap perlakuan. Selanjutnya untuk kelangsungan hidup ikan. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup ikan tengadak ini tertinggi pada perlakuan A, yaitu 100%, diikuti B, perlakuan C, perlakuan D, dan E. Perlakuan tanpa deterjen tersebut menghasilkan kelangsungan hidup tertinggi, sementara perlakuan E dengan konsentrasi deterjen tertinggi memiliki kelangsungan hidup terendah.
Nah, menurut Supriyono et al. 2005 dan Abdul 2011 menyatakan bahwa meningkatnya mortalitas ikan ini disebabkan oleh konsentrasi sulfaktan ABS yang toksik. Suswasti 2010 menambahkan bahwa senyawa ABS tersebut sulit terurai, menghasilkan buih yang dapat mengganggu pelarutan oksigen dan dapat menyebabkan kekurangan oksigen dan kematian pada biota. Helvich 2009 dan Nedi et al. 2006 menambahkan bahwa kematian ikan tersebut disebabkan oleh air tercemar, merusaknya atau rusaknya sel darah putih ikan dan menurunkan daya tahan ikan terhadap racun. Sampailah kita pada akhir, yaitu bagian kesimpulan. Didapatkan kesimpulan bahwa studi kasus dari penelitian deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan tengadah ini. Yang pertama, ada uji pendahuluan LC50 selama 48 jam, maka dapat disimpulkan bahwa ambang atas adalah 100 mg per liter dan ambang bawah 10 mg per liter. Yang kedua, pada konsentrasi deterjen cair 100 mg per liter, di mana ikan ini telah menunjukkan tanda-tanda stres dalam waktu 10 menit dan seluruh ikan mati dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, konsentrasi yang lebih rendah yaitu 1 mg per liter, 1,0 mg per liter, dan 10,0 mg per liter tidak menyebabkan kematian ikan selama periode pengamatan LC 48 jam, LC 50 dalam kurun waktu 48 jam. Yang keempat, nilai LC50 selama kurun waktu 96 jam ini untuk deterjen cair pada ikan tengadah adalah 25,10 mg per liter. Ini berarti pada konsentrasi tersebut 50% dari populasi ikan tengadah mengalami kematian dalam waktu 96 jam. Yang kelima, analisis keseragaman menunjukkan bahwa konsentrasi deterjen mempengaruhi pertumbuhan ikan tengadah secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung 13,23 yang lebih besar dari F tabel. Meskipun lebih kecil dari F tabel, yang berarti ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95%, di mana P lebih besar dari 0,05. Yang keenam, perlakuan tanpa deterjen menghasilkan kelangsungan hidup tertinggi, sementara perlakuan E, yakni dengan konsentrasi deterjen tertinggi, memiliki tingkat kelangsungan hidup terendah. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai uji toksisitas deterjen cair terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan tengadah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.